Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik kan? Baik dong. Sehat lah ya. Alhamdulillah. Udah sarapan belum nih? Belum. Kok belum sih? Ada yang udah belum nih? Udah. Sarapan apa? Nasi kuning. Ini Ngajak-ngajak gak sih? Ratap boloni. Lo yang belum sarapan ini kenapa? Belum pada Aku mau sarapan. beliin. Enggak sih. Mau masakin. Cuma tanya aja. Nggak ada duit. Kasian. Karena kos akhir bulan guys. Benar. Gue langsung aja kita mulai. Pertama aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Rizata Fijar Kalimah Estri. Aku dari angkatan 2023 Ilpol, Ilmu Politik. Oke, kita belum kenal semuanya ya. Saya sebagai moderator kelompok 7. Mungkin mau kenalan dari pojok sini dulu. Oke, aku Anela Hasnata Sabila dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 23. Halo semua, aku Fatmi Al Aziza dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 23. Halo semuanya, aku Dinda Aulia Rahma dari Ilmu Politik angkatan 23. Hai, aku Rizka Rohayadi dari Sosiologi 2023. Halo guys, aku Listiani, aku dari Sosiologi juga angkatan 23. Oke, udah kenalan semuanya ya. Langsung kita bahas aja. Kita tuh di sini mau diskusi membahas seputar Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kita tahu sendiri nih Pancasila itu apa. Ada yang tahu nggak? Ideologi negara, dasar negara. Betul banget. Pancasila adalah dasar negara atau ideologi resmi Indonesia yang berfungsi sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan etika, ada yang tahu nggak etika itu apa? Sikap, perilaku. Ya, Nah, baik dan buruknya. etika itu merupakan refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Oke, jadi langsung aja ya. Mengapa tuh Pancasila menjadi sistem etika? Ada yang mau jawab nggak nih? Mengapa Pancasila menjadi sistem etika? Aku. Oke. Karena Pancasila itu merupakan suatu cabang filsafat yang pertama. Jadi kita gunain sebagai tolak perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari Pancasila itu sendiri memiliki sila-sila dan di dalam sila tersebut terdapat nilai yang dapat kita gunakan untuk sebagai patokan dalam bermoral ataupun beretika. Apa aja Itu. tuh? Nah, apa aja itu ada nilai-nilai, yaitu nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan ada juga nilai keadilan. Oke, wah, bagus banget nih. Ada yang mau nambahin nggak? Wah, jawaban Dinda benar sekali. Nah, nilai Pancasila juga, etika Pancasila juga bukan cuma sesuatu yang mendasar aja ya. Etika Pancasila itu sifatnya realistis, jadi sesuai kalau kita gunain sebagai etika dalam berperilaku dalam masyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Wow, keren banget. Wow, lengkap banget ya guys. Oke, sebagai sistem etika, Pancasila kan mempunyai konsep dan agensinya ya. Pertama konsepnya dulu nih, aku mau tanya, ada yang tahu nggak sih bagaimana konsep Pancasila sebagai sistem etika? Aku. Oke, Pancasila sebagai sistem etika itu dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan nih dalam memiliki sikap spiritualitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tentunya guys. Oke, berarti untuk dimensi moral ya, konsepnya tuh sebagai dimensi moral. Terus kalau urgensinya gimana nih? Ada yang tahu nggak urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Jadi urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu kan nilai-nilai Pancasila itu digunakan bagi kita semua generasi muda agar memiliki jiwa kepandaian gitu kan. Nah, tapi di zaman sekarang ini banyak banget penyimpangan kayak misalnya merebaknya
hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Terus yang kedua itu ada kayak toleransi antar umat beragama itu udah mulai berkurang, banyak ya di Indonesia kan sering banget kan tuh kayak gitu. Terus yang ketiga ada ada kesenjangan sosial, kayak misalnya orang kaya jadi tambah kaya, orang miskin jadi tambah miskin. Maka dari itu Pancasila itu penting banget agar bisa menjadi tata krama bagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, itu urgensinya ya. Berarti contohnya tadi apa yang Kalau yang hak asasi manusia Iya, itu yang pemberantasan PKI, PKI? kayak di 12 PKI itu yang pernah terjadi di Indonesia itu kan banyak banget kan yang dibunuh, sampai ada yang meninggal juga. Ya dibunuh, meninggal. Ya itu Ada kayak lagi gitu. nggak contohnya yang lain? Nggak ada. Ya udah. Apa? Oke, tadi kan kita udah bahas tuh alasan mengapa Pancasila menjadi sistem etika, terus konsepnya gimana, sama urgensinya ya. Sekarang aku mau tanya nih, masih pentingnya kah, masih diperlukannya kah Pancasila sebagai sistem etika? Dan bagaimana sih gambaran atau deskripsi Pancasila sebagai sistem etika beserta contohnya kalau bisa? Oke, menurut kalian masih butuh gak nih guys? Butuh lah, ya, banget. guys. Penting Butuh. banget. Iya, masih butuh banget. Pancasila masih diberlakukannya sebagai sistem etika di Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Ini mencangkup 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya kerangka ideologi negara, tetapi juga menjadi dasar etika yang mengatur perilaku dan moral seseorang. Ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dipegang teguh dalam budaya dan politik Indonesia. Terus kalau buat contohnya itu di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu contohnya seperti kita harus taat beribadah, saling menghormati dan menghargai agama lain, toleransi itu penting banget guys. Banget. Terus sila kedua ada yang mau ngasih contohnya nggak? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kayak misalnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Intinya kita mengeluarkan empati juga karena kemanusiaan. Kalau sila ketiga? Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Contohnya itu kayak gotong royong gitu loh guys. Nah, Cinta tanah air, Cinta tanah air. contohnya kayak apa? Mencintai produk memakai memakai batik bangga Indonesia. dengan produk dalam negeri gitu. Tuh. Kalau sila yang keempat? sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dari situ itu kita lebih mementingkan kepada musyawarah. Kita Untuk menyelesaikan masalah. berpendapat untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan musyawarah. Kemudian kita juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan tidak apa? Kenapa aku lupa? Ya udahlah, intinya juga Menghargai orang lain. Menghargai pendapat, Ah, benar-benar musyawarah tuh pasti ada, jangan pengen menang sendiri lah. Iya, Karena karena kalau semuanya ada berhak itu untuk kan pasti ada berpendapat. perbedaan pendapat, jadi kita harus saling menghargai. Betul. Harus tetap demokrasi. Betul. Dan yang terakhir yang kelima keadilan sosial bagi Sila seluruh kelima. rakyat Indonesia. Itu tuh keadilan. kayak contohnya Sebenarnya rasa tolong peduli, peduli nah, sih, betul. ya. Peduli terhadap Empati, sesama. menolong, Iya. membantu teman yang Kesulitan. kesusahan ataupun orang lain yang terkena bencana itu boleh. Ya, betul banget gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih yang terakhir ya. Pancasila sebagai sistem etika kan mempunyai sumber historis, sosiologis, dan politis ya. Nah, bisa nggak ada yang nerangin atau jelasin gitu sumber historis, sosiologis, sama politis tentang Pancasila sebagai sistem etika? Oke, aku mau izin jawab ya. Oke. Boleh banget dong. Enggak.
Boleh dong, boleh. Dari sumber historis, Pancasila sebagai sistem etika merupakan perjalanan bangsa Indonesia mencari dan menemukan identitas diri sebagai negara yang merdeka, bermartabat, dan berdaulat. Jadi dari proses itu bangsa Indonesia itu mengalami perjuangan dulu, yang kan dulu bukan dulu sih, emang dulu ya, sampai jadi perjuangannya itu kan Indonesia dijajah sama Belanda, sama Jepang juga, yang waktunya itu lama banget sampai beratus-ratus tahun gitu. Ada yang tahu nggak berapa tahun? 350 tahun. Itu Belanda. Kalau Jepang berapa coba? Kalau Jepang apa? 3,5 tahun. Oh iya. Oke. Jadi dari proses perjuangan itu landasannya karena Indonesia menyadari bahwa kita harus menjadi negara yang merdeka ya, harus menjadi negara merdeka. Terus Indonesia juga menyadari bahwa kita mempunyai kekayaan alam dan kekayaan budaya yang harus dilestarikan kan. Jadi kayak kalau diambil orang rugi dong. Iya, jadi kayak kita harus memperjuangkan lah negara Indonesia ini menjadi negara yang merdeka gitu. Kalau dari sumber sosiologisnya, jadi Pancasila sebagai sistem etika itu menjadi penghubung Pancasila dengan kehidupan bermasyarakat. Tahu kan masyarakat di Indonesia itu beragam banget, dari kayak Multikultur. jadi kayak beragam dari agamanya, budayanya, adat istiadat. Iya benar kan, beragam banget. Tapi perbedaan itu bukan jadi kayak perpecahan kan, tapi ini menjadi salah satu buat menjadi negara yang bersatu gitu. Gak boleh perpecah belah lah. Jadi benar, persatuan Indonesia. Terus dari kehidupan itu kita mengambil kayak nilai-nilai sosial kayak gotong royong, toleransi, musyawarah. Terus ada yang apa tuh tadi? Deliberasi, tahu gak? Enggak. Apa itu? Jadi kayak ngedengerin pendapat orang lain, terus ngasih nasihat juga gitu. Kalau dari sumber politiknya sih lebih ke Pancasila sebagai landasan untuk membuat suatu kebijakan. Aturan atau kebijakan? Dalam pembukaan undang-undang kan dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara juga. Tadi yang sosiologis berarti intinya untuk berinteraksi Ya, dengan masyarakat. kehidupan bermasyarakat. Keren jawabannya. Ada yang mau nambahin nggak? Nggak. Udah sih sebenarnya sudah sampai sini aja pembahasannya. Ada yang mau pantun nih guys? Ya, ada yang mau closing statement nggak? Kalau nggak pantun aja nggak apa-apa. Pagi-pagi mikirin keras. Aduh. Salam solidaritas. Visip, yes. Dadah. Sebelumnya kita mau minta maaf ya kalau misal ada kesalahan kata atau jawaban yang Kekurangan kurang dalam. tepat. Ya, kalau ada yang mau nambahin silakan kita Boleh banget. kolom komentar. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.